Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur taniku semua. Kembali lagi di channel Kawan Tani Milenial. Kali ini saya akan menunjukkan kultivator mini melibas lahan lumpur di area basah lur. Kalau untuk biasanya kan digunakan untuk di palawija. Kali ini karena lahannya sudah tertutup, nggak bisa masuk traktor, jadi terpaksa menggunakan kultivator mini. Kita akan mencoba melihatnya lur. Nah, ini untuk pemilik kultivatornya namanya Pak Tony. Karena tadi sekalian membajak sawahnya sendiri, jadi ini karena ada orang yang meminta jasanya untuk membajakan, jadi sekalian lur. Ini pun air sawahnya diairi loh, karena sawah ada hujan kemarin kering. Cukup dalam ya ternyata. Pelan tapi perlahan tapi pasti lur. Cukup lah untuk ditanamin padi, bisa. Ngomong-ngomong, ini kultivatornya masih menggunakan mesin bensin, jadi untuk jalannya nggak bisa kayak rotari sekelas Kubota itu, Quick Kronos, tapi lumayan lah. Inilah lur kesulitan, tantangan yang dihadapi kalau di area sawah ada hujan bukan irigasi lur. Ini masih mending lur, tadi semalam soalnya hujan deras, jadi untuk mengairinya nggak terlalu banyak, jadi cukup sebentar tuh udah berabiak kalau di sini istilahnya. Kalau untuk kemarin cukup ya, butuh waktu lama kalau untuk mengairi lur, karena kemarin kering. Nah, ini semalam sempat ada hujan deras semalaman, jadi lumayan lah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya sawah ada hujan mungkin sama kurang lebihnya yang dirasakan oleh petani di sini lur. Ketika banjir ya banjir, ketika kurang air ya kurang air gitu loh. Ketika air sudah masuk, misalnya lagi hujan terus ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa buang air. Ketika kurang air ya nggak bisa datangin air, susah lur. Bapaknya yang punya sawah lagi membantu untuk membersihkan rumput agar tidak gulung di rotarinya lur. Sebenarnya cukup dalam sih bajakannya yang dihasilkan oleh kultivator mini ini. Biarpun masih bermesin bensin, tapi untuk lahan-lahan kondisi seperti ini ya bisa dimanfaatin lah, tidak hanya untuk palawija saja. Pelan-pelan tapi pasti lur.
dibilang untuk telaten ya harus telaten lur, harus sabar, nggak bisa kayak traktor umumnya lah kalau membajak pakai rotary kultivator mini ini. Ya mungkin agak pegel-pegel sedikit di tangan soalnya nunggangin itunya. Kalau yang bikin susah kadang ada rumputnya lur, kalau rumputnya tebel dia gulung, apalagi kalau jeraminya nggak dibersihin. Kalau sawah yang banyak itu masih jeraminya, jalannya susah ya. Ini karena lahannya bekas bibit jadi agak bersih rumputnya, masih mending. Kalau untuk konsumsi bahan bakar sih kata bapaknya tidak terlalu boros lur. Ya sama kayak membajak lahan di keringan. Kalau di sini lahan sekitar 30 ubin itu bensin itu konsumsi bahan bakar itu tidak nyampe seliter itu sudah cukup lur. Tergantung kondisi tanahnya juga sih, ada yang susah ada yang gampang. Nah, kata bapaknya kalau lahan seperti ini termasuk gampang katanya, tidak terlalu dalam lumpurnya, hanya saja kurang air sedikit katanya. Makanya itu sambil dicor, sambil diisi pakai mesin sedot dari sumur bor. Kalau kita lihat sebenarnya cukup dalam juga ya lor hasil bajakannya. Coba nanti kita cek seberapa dalam hasil dari bajakan kultivator mini di lahan basah. Kalau dari dilihat sih kurang lebih sekitar 15 sampai 20 cm ya kedalamannya. Cukup dalam. Kalau untuk tanam padi sudah cukup sih kalau menurut saya. Gimana Pak Tony, termasuk gampang apa susah kalau lahan seperti ini? Sekali Pak, sulit kemarin bekas kuyon. Kalau kata bapaknya tila bekas perwinian itu agak bulet tanahnya lur. Kalau bekas kluyon kalau istilahnya di sini. Jadi tanahnya agak menggumpal, nggak mau buyar katanya. Merontrol istilahnya kalau di sini lur.
saat belok pun sama ya, kalau sama-sama dengan membajak di lahan kering, cukup diangkat stangnya sedikit, didorong, kasih beri dorongan sedikit sudah belok dia. Tapi kalau untuk menanam padi nggak tahu ya, kalau pakai kultivator ini harus diulang kembali apa cukup seperti ini, kurang tahu ya lor. Nanti kita tanyakan kepada Pak Tony selaku joki kultivatornya. Nah, ini sudah selesai lur untuk lahan sekitar kurang lebih 10 ubin kalau di sini. Kalau dibandingkan kalau untuk mencangkul manual sangat lebih efektif ini ya daripada mencangkul. Mungkin kalau untuk mencangkul bisa membutuhkan waktu seharian lur. Nah ini untuk penghancuran langsung ya lur, karena tanahnya merongkol nggak bisa buyar, jadi harus diulangin sekali lagi lur. Berhubung sudah selesai, kali ini kultivator akan pindah petak, kita akan bantu lur. Sekian dari video kali ini dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh media sosial kalian semua ya lur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kawan bertaniku.